juga. Ya, doa. Indonesia. IKN. Ada hadir di sini juga Rektor Uniba Profesor Izradi Nur. Kalau saya Isra Nur, dia Izradi Nur. Baik, dengan ini resmi sudah dibuka acara kegiatan kita pada siang hari ini, dan mohon izin kami persilakan untuk berkenan dapat berfoto bersama terlebih dahulu, Bapak dan Ibu. Silau, Bang. Doa. IKN Indonesia. Bolu Pasir. IKN. Bolu Pasir. IKN. Bolu Pasir. IKN. IKN. Nusantara. Rektor Uniba Profesor Izradi Nur. Kalau saya Isra Nur, dia Izradi Nur. Hati lebih afdol kalau pakai dia serang. Saya mewakili institusi. Wahelaka Yes! IKN Nusantara! Indonesia Ya. Ini Ormawa. Kemudian kita ini salah satu model kerjasama kita dengan Pertamina. Jadi ini orang dilatih nih. Mereka dilatih. Ini Pak dekannya. Apa dilatih? Nggak apa-apa. Yang penting saya ikut. Ini bang Yes! KLHK Yes! IKN! Nusantara Indonesia Jaya! Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga IKN Nusantara merdeka dari banjir, polusi, macet, pengerusakan hutan, dan mengupayakan agar IKN Nusantara bangun jiwanya, bangun badannya. Masukkan paku ke dalam botol, kemudian lomba balap karung dan lomba Ya, apa lagi yang jalan sekarang? untuk wilayah anu Pak atas paku Pak. Gitu ya? Iya. Jalan seluruh yang ini paku. Jadi jangan kabupaten ya. Jangan kabupaten. Untuk dalam provinsi kami tidak menangani karena sudah ada ranahnya. Ada di sana. Akal saya. Uniba itu artinya Universitas berakal. Saya. Ayo Pak Rektor. Sejatinya. Saya. Pak Rektor boleh, karena ia telah menyediakan semua keinginan seperti cinta. Salam Srepeo. Terima kasih. Uniba. Saya senang Uniba itu memperlihatkan betapa pentingnya metodologi, betapa pentingnya argumen dengan data, betapa pentingnya mengatur pikiran dengan logika yang tajam. Jadi saya anggap bahwa Uniba ini semacam laboratorium pikiran. Kita bisa olah semua isu publik dalam persahabatan akademis, jadi nggak ada soal yang kemudian jadi masalah pribadi itu. Jadi ilmu pengetahuan ditumbuhkan dalam ruang yang diasuh oleh para pemikir bebas, free thinker. Dan itu intinya saya senang ada di Kaltim, karena Kaltim membuktikan pemikir bebas itu berlebih sebetulnya di Indonesia. Nah, Uniba ini universitas berakal dan surplus pikiran. Di bawah pimpinan Rektor
yang adalah juga pengamat sosial yang tajam. Makasih. Oke, mari Sukses selalu. Oke. Ya. Polisinya fair itu. Saya Isradi Zainal, Rektor Universitas Balikpapan, yang juga Ketua Dewan K3 Nasional untuk Komisi 2, sekaligus tim ahli tim transisi otorita IKN. Kami ucapkan selamat dan kami berharap teman-teman para pakar dan ahli K3 se-Indonesia untuk ikut mendukung menjadikan IKN sebagai kota yang sehat, aman, dan selamat. IKN, tepuk tangan untuk kita semua Bapak dan Ibu sekalian. Konstruksi tahap 1 pada hari ini kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, dan mohon maaf apabila selama penyelenggaraan acara terdapat kesalahan kata dan hari ini kita ada demonstrasi produk. Setiap tempat dimanapun itu banyak sekali. Itu kalau Beliau urusan Pak. Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian. Ya siap. Ayo Pak Gatot, Mbak Ahmad, silakan. Ayo Nek, silakan Pak Rektor dulu. Enggak, bukan dulu makan aja. Ayo Breno, mau ini ya? Masih kebuli. Ya, betul sekali. Ngambil ada yang salah Pak. Iya. Jadi untuk waktu yang mepet bisa tampil kayak seakan-akan acaranya panjang. Makan pula ya. Iya. Ini kali ini standar, semua tamu makan asal tamu siapapun yang datang pada siang menu yang selalu sesuai kebutuhan. Jadi sini semua bukan oleh mana. Warnanya sama warnanya Lumba ini. Bapak Dr. Insinyur M. Isradi Zainal, MT, MH, MM, Des, CAAE, AN, IPU. Wah, ini gelar yang sangat luar biasa Pak Rektornya. Ini cukup, ini kalau saya waktu kuliah ini kayaknya saya tidak bisa capai ini gelar sepanjangnya ini Pak Rektor. Indonesia Jaya, IKN. Ini apa nih? Banyak tulisan dari Amerika juga Amerika yang bilang itu IKN itu akan merusak fungsi. Saya juga dari IKN. Jangan sampai paradigma lama yang dia ya, jadi saya bilang yang akan diramu 900 hektar, terus hutan tanaman industrial yang dikelola. 2019 hutan itu 50%, nanti yang ada 20%. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKN Nusantara Indonesia Jaya. Mas Yayat mencoba untuk melakukan semacam talk show mungkin Mas ya, lebih enak diskusi di mana teman-teman nanti bisa memberikan masukan, kemudian juga yang terpenting teman-teman di Zoom ya juga dapat memberikan catatan-catatan kepada kami untuk kemudian nanti kami coba bacakan. Diharapkan dari pagi sampai dengan nanti sore yang saya lihat kita mencoba mendapatkan masukan untuk penyempurnaan dari konsultasi publik ini. Mungkin selesai, jadi masih ada waktu nanti ke depan untuk memberikan masukan-masukan dan catatan-catatan dari teman-teman semua, baik yang hadir secara offline maupun online. Saya
rekaman kita solusir gitu ya kegiatan. Terima kasih loh Pak. Sampai di mana proses pembangunan IKN di lapangan aja Pak. Kalau tadi kan sudah disampaikan Pak Dedi, oh sudah tender, udah berkomitmen bekerja sama dengan partner lokal. Kenyataannya ketika Bapak ada di Balikpapan seperti itu enggak sih? Iya, jadi sebenarnya tadi saya sudah sampaikan. Kan yang pertama kalau bicara pembangunan infrastruktur IKN, ada yang sudah dibangun sebelum IKN diumumkan, ada yang sudah, misalnya Sepaku Semoy itu sebelum IKN. Jembatan Pulau Balang sebelum IKN. Jalan-jalan yang sekarang memang masih di bawah Kementerian PUPR, itu tidak dalam konteks IKN, misalnya yang menghubungkan antara Penajam dengan ibu kota negara. Nah, yang perlu saya sampaikan juga bahwa kan kita sama-sama dengar kemarin tanggal 30 baru tanda tangan kontrak kan, yang misalnya untuk tahun 2022 itu sekitar 5,3 triliun. Kemudian nantinya ada sekitar, tadi sudah saya sampaikan kalau saya tidak salah, yang pasti tahun 2022-2024 sekitar 43 triliun. Nah, ini akan mengundang kita semua, tinggal kita saja mencari sumbernya. Di sumber juga kan kelihatan semua dana untuk sementara itu di Kementerian PUPR. Ada misalnya untuk tahun 2022 saja Ditjen Sumber Daya Air 42,8 miliar atau dan seterusnya sudah ada. Riba untuk nanti IKN Nusantara. Ini diwakili oleh tim ahli Otorita IKN Bapak Isradi Zainal. Selamat malam. Yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari Kedutaan Besar Negara Sahabat Indonesia telah bersama kita dari negara Belanda, Ibu Natasja van der Does dari negara selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama pada Bapak Ibu. Oke, pada kesempatan ini saya akan sampaikan bahwa otorita memegang tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 bahwa Ibu Kota Nusantara itu punya 3 tujuan. Yang pertama, kota dunia untuk semua. Jadi kota dunia untuk semua. Jadi suatu saat itu sudah difisikkan bahwa kita akan punya ibu kota yang mungkin kalau kita bayangkan tidak terbayangkan, salah satu kota terbaik di dunia. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 adalah simbol identitas nasional. Makanya Pak Jokowi menyatakan bahwa namanya Nusantara. Jadi untuk semua. Mengutip perkataan Bapak Gubernur dalam berbagai kesempatan bahwa Nusantara atau Ibu Kota Nusantara itu untuk semua suku di Indonesia. Yang ketiga adalah penggerak ekonomi masa depan. Tim konsultan perwakilan. Kayak aja ya, nggak pakai baru lagi ya. Nanti kita biasakan sudah tidak memakai baru, tapi ibu kota negara saja, ya. Dan IKN. Baik Bapak sekalian, nah hari ini kami kebagian dalam hal memandu Nusantara kan? Nusantara ya? Ibu Kota Nusantara sekarang jadi IKN itu Ibu Kota Nusantara. Pertama, Pak Rektor, kami persilakan Bapak. Saya Isradi Zainal, Rektor Uniba, sekaligus tim ahli tim transisi IKN. Nah, untuk diskusi terkait kereta ini sudah beberapa kali kita laksanakan. Akan tetapi kan kita punya panduan. Panduan itu selain undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Kalau saya tidak salah sampai 2024 itu mungkin untuk kereta tidak ada, ya kan? Tadi disampaikan kereta gantung di 2024. Nah, dari sisi saya kan kalau kita bicara kereta itu, kalau saya secara khusus setelah kajian mendalam, ini salah satu unsur yang paling penting sebenarnya kalau menurut saya. Dan setidaknya kalau misalnya belum
ada di Perpres, ada tambahan atau ada untuk menambahkan, karena kota di dunia dimanapun salah satu yang menonjol adalah sistem transportasi massal. Kalau dia nyaman, orang akan malas pakai kendaraan pribadi. Misalnya kita di Jepang, berangkat jam sekian, tiba jam sekian. Itu sebenarnya konsep yang harus diterapkan di IKN. Nah, yang kedua, kita belajar dari Jakarta. Waktu Jakarta dibangun Bandara Soekarno, kan kereta tidak ada awalnya gitu kan, sehingga membutuhkan biaya tinggi karena protokol pertama. Kalau saya sih penting dan mendesak untuk disampaikan ke pemerintah untuk dari bandara, khususnya dari sini ke pusat stasiun central station, kalau misalnya di luar negeri itu di IKN lah, itu mohon dimasukkan itu, karena kalau tidak seperti itu ancaman macet dan polusi ke depan itu pasti terjadi. Jadi transportasi massal adalah suatu keharusan, seberapa mahal pun biayanya. Kalau mau menghindari itu, karena kalau terlanjur banyak kendaraan itu susah diatasi. Terus yang kedua yang saya mau sampaikan, untuk kereta gantung tadi disampaikan di 2024 kami juga banyak diskusi secara internal. Kalau saya, karena kan ini biayanya tidak sederhana, tidak murah, baik kereta gantung maupun yang lain. Yang penting yang coba antisipasi sekarang, karena 2-3 tahun yang akan datang itu jangan sampai kita akan sampai tapi macet di Balikpapan gitu. Saya sudah bisa bayangkan, jangan sampai kayak Bogornya juga, kayak Tangerangnya juga gitu. Jadi memang harus ada akses langsung loncat ke sana. Karena setahu saya dulunya kita mau bangun VIP di bandara, di titik 0 itu menjadi akan ditinjau kembali dengan adanya wacana untuk bangun lagi, ya kan? Oke, terus yang satu hal yang saya mau sampaikan juga terkait transportasi ini, khususnya kepada Kementerian Perhubungan. Tadi ada yang sempat ditanyakan nanti apakah biayanya akan dilaksanakan oleh otorita atau tidak. Kalau saya sih skemanya seperti ini aja kan. Di Indonesia ada daerah-daerah atau bandara kan tetap ada dari Kementerian Perhubungan. Sama sekali misalnya bangun infrastruktur asal dan kemudian jadi sinergi semua pihak. Bahasa kerennya, kalau misalnya ada 80 triliun misalnya untuk membangun sistem transportasi yang biasanya seluruh Indonesia, atau misalnya Jawa saja atau Sumatera saja, kali ini dialihkan ke Kalimantan Timur ke titik 0. Itu aja jumlah poin penting yang saya sampaikan. Jadi transportasi massal suatu keharusan, kenyamanan itu dibutuhkan oleh transportasi massal. Kita jangan jangan mengulang kesalahan yang sama. Apalagi misalnya saya sudah meyakini perusahaan mobil itu akan mencoba secepatnya, jangan sampai kita terlambat. Kita harus meniru Singapura. Dulu waktu MRT-nya mahal sekali, kalaupun dia dibuatkan masyarakat untuk menyampaikan sesuatu. Ini harus di sana Pak, betul Pak. Jadi kalau tadi Bapak mengusulkan ya, jangan sampai 2-3 tahun ke depan IKN sudah mulai beroperasi gitu ya, IKN sudah mulai ada, ternyata akses menuju ke sana macet ya di Kota Balikpapan dan sebagainya. Nah, ini betul Bapak dan akan menjadi perhatian kami. Memang KPI kami Pak di tahun 2030 itu nanti kereta bandara harus sudah ada Pak. Jadi akan kami siapkan Pak, akan kami rencanakan seperti tadi arahan Bapak ya. Kami juga berharap di 2030 itu kereta bandara sudah bisa melayani masyarakat. Di samping tentunya dari teman-teman di Jendara juga menyiapkan moda juga Pak untuk menuju ke bandara, karena dari PUPR juga sudah menyiapkan jalan tol Pak, jalan tol di mana memang KPI-nya akses ke bandara kurang dari 30 menit ya Pak ya.